Pada kesempatan ini, kita kembali akan melihat game dari Bobby Fischer. Game ini ditulis dalam bukunya yang berjudul My 60 Memorable Game. Kali ini, lawan Fischer adalah pecatur asal Serbia Yugoslavia, Gligoric Svetozar. Di game ini, Fischer menunjukkan bagaimana cara untuk menghancurkan pertahanan Sisilia pada sayap yang berlawanan. Setelah E4, Svetozar memilih C5, kuda F3, kuda C6, D4, pion makan pion, kuda makan pion, kuda F6. Maka, kuda ketiga menjaga pion. Setelah itu, D6. Svetozar siap untuk mengeluarkan gajahnya. Bobby Fischer mengimbangkan gajah ke terang, lalu gajah D7. Setelah gajah mundur B3, G6. Persiapan untuk memainkan gajah fianchetto. Formasi bangunan ini mirip seperti Sicilia Dragon. Pada langkah selanjutnya, Fischer mendorong F3 untuk memperkuat pionnya serta menjaga petak G4. Lalu, Svetozar menyerang gajah. Fischer merespon dengan gajah G5, serangan balik pada kuda hitam. Kemudian gajah fianchetto, menteri D2. Persiapan untuk adu gajah ke depannya dan membuka ancaman para kuda. Di sini Svetozar menyerang gajah, sehingga gajah mundur E3. Kemudian benteng C8. Melihat benteng pada lajur C, Bobby Fischer tidak kehilangan nyali. Dia justru rokade sayap mentrik, sehingga benteng dan raja berada pada satu garis lurus. Dari posisi ini, Svetozar menyerang gajah dan gegam menteri, menggoda gajah untuk makan kuda, tapi Fischer menolak. Gajah petak terang sangat penting untuk menjaga pertahanan. Oleh karena itu, menteri menghindar ke E2, ancaman balik pada gajah hitam. Maka dari itu, kuda makan gajah, menteri makan kuda. Sampai pada posisi ini, Fischer kehilangan gajah petak gelap yang sangat penting untuk membongkar pertahanan Raja Hitam. Tapi, kita akan melihatnya dalam beberapa langkah ke depan. Fischer melakukannya tanpa gajah petak gelap. Di posisi ini, Svetozar rokade. Selanjutnya Fischer mulai menyerang. Pertama, dia mendorong G4. Setelah itu, hitam merespon dengan menteri A5. Selanjutnya, Fischer mendorong H4. Pada posisi ini, hitam mendorong ke E6, lalu kuda mundur ke petak E2, membuka ancaman benteng pada pion. Maka Svetozar menjaga pion dengan menggunakan bentengnya. Ternyata langkah ini adalah langkah blunder. Terlihat sebagai langkah yang sangat masuk akal, tapi menurut engine, putih sangat unggul. Pada titik inilah, Bobby Fischer tanpa ragu meluncurkan serangan G5, ancaman pada kuda, dan menawarkan pertukaran pion. Pion makan pion, pion makan pion, kuda terancam, lajur H menjadi terbuka. Oleh karena itu, kuda ke petak H5. Dengan langkah ini, hitam bermaksud menutup serangan benteng sekaligus mengetihkan gajah fianchetto. Fischer kemudian merespon dengan F4, terus melanjutkan rencananya membongkar sayap raja. Lalu, Gligoric Svetozar menyusun benteng pada lajur C. Pada posisi inilah, Fischer menggeser rajanya segera ke petak B1. Ancaman kombinasi sangat berbahaya, dan Fischer tidak ingin terkena serangan balik.
Selanjutnya, Svetozar coba untuk menantang pertukaran menteri. Tapi tentu saja Bobby Fischer menolak. Dia ingin menyerang. Olehnya itu menteri F3. Dan di posisi ini, Svetozar memainkan langkah tidak akurat benteng C5. Pada posisi ini, Bobby Fischer belum berani untuk memainkan kombinasi. Fischer memilih untuk menteri D3, memberikan tekanan pada pion. Kemudian, Svetozar menukar gajah pion setone dengan kuda. Lalu, kuda makan gajah. Pasca pertukaran ini, hitam mulai dalam kondisi yang tertekan. Putih sangat unggul. Hitam telah kehilangan gajah bertahan terbaiknya. Oleh karena itu, Bobby Fischer mulai mempersiapkan serangan. Permainan kemudian berlanjut. Di posisi ini, Grigorij Svetozar nekat untuk makan pion dan menyerang menteri. Fischer merespon dengan menteri F3, serangan para kuda. Lalu, kuda kembali ke petak H5. Selanjutnya, Bobby Fischer tanpa ragu memainkan pertukaran pengorbanan benteng makan kuda. Setelah pion makan benteng, menteri makan pion. Lajur H dikuasai oleh menteri. Ancaman skakmat siap diluncurkan. Svetozar coba tarik mundur gajahnya ke petak N8 menjaga pertahanan. Tapi ini adalah gajah petak kerang. Gajah yang tidak bisa menjaga petak H8. Fischer merespon dengan menteri H6. Berniat untuk mencegah terjadinya serangan balik. Namun sesungguhnya langkah ini bukanlah langkah yang akurat. Svetozar menyadari bahwa posisinya dalam bahaya. Oleh karena itu, dia coba untuk membuat serangan balik dengan pertukaran pengorbanan benteng makan kuda. Setelah pion makan benteng, benteng makan pion. Tapi di posisi ini Fischer mendorong G6. Grigorij Svetozar memilih pion makan pion. Selanjutnya, benteng H1 memberikan ancaman. Di posisi ini, Svetozar mencoba untuk mempertahankan diri dengan menteri D4. Namun ternyata Fischer punya jawaban menteri H7, skak. Sampai di posisi ini, Svetozar akhirnya menyerah. Karena satu-satunya tebak pelarian bagi raja adalah si petak K8. Namun setelah itu, benteng F1 akan menyambutnya. Posisi ini adalah skakmat dalam 3 langkah. Yang bisa dimainkan oleh Jitan hanyalah memperlambat terjadinya skakmat.